Oke semuanya, selamat malam. Disclaimer on sebelum video ini dimulai. Disclaimer on sebelum video ini dimulai. Video ini dibuat hanya bertujuan untuk edukasi dan sharing ya. Sekali lagi kita sharing karena sekali lagi market bukan punya bapak aku dan juga bukan punya bapak kita ya. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di market dan semua orang itu berhak punya pendapatnya masing-masing dan semua orang juga berhak mempunyai praduga ya. Jadi praduga itu ya terserah, maksudnya gini ya. Wah kalau menurut aku BTC OTW sekian nggak ada yang salah brother ya kan. Tapi di sini aku menggunakan praduga berdasarkan technical analysis sebagai pendekatan. Oke, sekali lagi ya disclaimer on ya, tidak ada vote ataupun tidak bertujuan untuk membuat kalian menjual aset kalian atau ngefoot buat kalian ketakutan dan segala macem ya, karena pada ujungnya endingnya aku nggak mau disalah-salahin karena di sini aku cuman sharing. Oke? Nah jadi kita bahas Bitcoin dulu ya. Di Bitcoin ini guysku ya, ini terlihat sangat-sangat cantik. Closingnya di 4 jam tadi di sini di jam 7 pagi, kemudian sempat nge-spike, kemudian tadi sempat down korektif ya di jam 7 barusan, di jam 3 barusan, dan next ini harusnya di jam 7. New candle ini sebentar lagi, 10 menit lagi ya guys ya. Nah, kita akan lihat seperti apa. Wajar aja kalau menurut aku di sini kita mengalami konsolidasi ya. Kenapa? Ya selagi dia tidak bear div enggak? Enggak ya kayaknya. Nah, selagi dia tidak bear div ya berarti ini chartnya aman-aman aja dan ya masih sans-sans aja ya untuk closing di atas 99.000 sampai 100.000. Jikalau kita closing di atas tersebut, zone range tersebut, kita punya kesempatan untuk mendapatkan area yang lebih cakep. Artinya ini akan menjadi area SBR ya. Ini akan menjadi area RBS, resistance become support, dan chart akan melanjutkan kenaikannya dan menjadikan area ini sebagai support kayak gitu ya. Nah, kita bahas kita bahas HMPV ya. Ya, jadi ini Human Metapranius dan ya aku nggak tahu lah ini virus apa. Tapi banyak yang bilang ini tuh virus lama yang udah ditemukan dari 2001 dan bukanlah virus yang baru. Benar ya. Terus yang bilang tidak seperti COVID-19 yang sempat memicu pandemi bla bla bla. Tapi yang namanya Black Swan ya guys ya. Ingat, Black Swan itu tidak ada yang bisa menduga seperti apa dan bagaimana. Kita ambil contoh aja. Kita coba pakai di BitGet, oke. Nah, kita buka dari weekly ya. Kita langsung tarik ya. Kita langsung tarik garisnya dan ya mungkin kalian ada di sana juga waktu itu dan karena aku juga berada di sana ya. Ini waktu COVID-19 ya. Nah, waktu itu peaknya memang lagi naik banget dari awal tahun sampai Februari ya. Februari ini sedikit dia sideways. Kemudian mulai dari candle ini sampai ke bawah itu minusnya kurang lebih sekitar berapa tuh? 62% ya. Pokoknya ini ingat banget Februari ini, akhir Februari itu udah mulai lockdown. Kemudian ini udah mulai lockdown juga, nggak tahu ini apa. Kemudian ini puncaknya Maret, awal Maret yang semua lockdown. Kalau ini sih kayak masih diperingatkan dari WHO ya. Kemudian ini benar-benar lockdown awal Maret, aku ingat banget kejadian waktu itu dan aku CL BTC. Dan setelahnya BTC langsung memantul dengan sangat kencang ya, mengakibatkan V-shape. Kenapa bisa terjadi demikian? Sebenarnya wajar-wajar aja karena kejadiannya ini ya bertepatan dengan BTC menuju ke halving. 2020 itu halvingnya di bulan Mei ya, dan setelah itu di bulan Juni. Dan setelah itu market itu udah seperti aman-aman aja ya. Ini sideways setelah halving sampai bulan Juli, kemudian consolidation di Agustus dia mulai meledak kalau nggak salah ya, mulai meledak sampai Oktober dan selanjutnya. Nah, jadi aku ingat banget kejadian ini ya, banyak banget korban, tapi waktu itu nggak seramai yang sekarang ya. Dan dulu mainnya di Indodax, waktu itu masih ada room chat yang pada bilang wah gimana ini market bla 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 gitu ya, karena ya sangkut, karena ini namanya Black Swan, ini nggak ada yang bisa menebak guys. Ya, sekali lagi Black Swan itu kejadiannya begitu cepat. Dan pertanyaannya apakah cuma kripto? Oh, tentu saja tidak. Saham juga crash, kemudian gold juga crash dan lain sebagainya. Itu banyak juga aset-aset, kelas aset yang juga mengalami penurunan atau crash yang sangat dalam. Ya, bukan signifikan lagi ya. Bukan signifikan lagi, dalam, benar-benar dalam. Ya kalian bayangkan aja 1 2 3 candle mingguan 62% tuh gila banget ya. Bitcoin itu
kalau kejadian kayak gini ini udah di bear market. Tapi syukurnya ini cepat, maksudnya timelinenya itu bertepatan dengan halving, jadi ketolong gitu, langsung recovery lah ya istilahnya. Ini ya let's say ini fear-nya, kemudian ada recovery season, kemudian consolidation season, and then breakout season kayak gitu ya. Nah jujur untuk di tahun ini ya banyak yang menduga ya ini penyakitnya itu nggak berbahaya, tapi jujur sekali lagi kejujuran ini sangat-sangat menyakitkan. Black Swan itu tidak ada yang tahu ya. Ingat Black Swan di sini guys ya. Ini pokoknya tahun ini 2022 ini bear market banget. Yang mana ini benar-benar Black Swan semua ya. Kalau kalian ingat ini banyak banget footnya Black Swan-nya. Contohnya ya perang Ukraina Rusia. Kemudian kita juga punya isu perang lagi kemarin di kapan itu ya? Kapan lalu itu di Maret kalau nggak salah. Ya isunya Maret atau Juni ya. Aku lupa ya, pokoknya kisaran ini ya. Bentar, kita cek dulu beritanya biar valid sebagai timelinenya. Perang apa ya? Perang Irak Israel. Nah, kita lihat kemarin berita itu tanggal berapa ya? Ini bentar, kok nggak ada sih? Perang Irak Israel 2023. 2024. Nah, kok nggak ada ya? Aku mau, oh ya, secara langsung nih ya, perang ini menyerang Israel langsung, yaitu tanggal 14 April. Nah, kita lihat di chartnya 14 April ya. Nah, ini 8, 15 ya. Ini pokoknya mulai dari sini nih kayaknya udah mulai memanas. Kemudian isu perangnya berlangsung yang seret. Kemudian lanjut lagi dan sampai ini ada week yang panjang ya di situ. Nah, itu Black Swan juga gitu. Jadi Black Swan itu tidak ada yang bisa menduga, guys. Dan Black Swan itu ya dia terjadinya sangat-sangat cepat tanpa kita bisa antisipasi lah ya, ibaratnya bisa antisipasi jikalau kalian main aman ya. Tapi ya apakah kita menjual aset kita semua dalam keadaan yang biasa-biasa aja, belum naik, atau mungkin bahkan ada yang masih sangkut dan lain sebagainya? Oh, jawabannya tentu tidak. Kita pasti menunggu best price atau harga terbaik untuk mencari titik penjualan ya kan. Nah itu yang selalu aku notice adalah Black Swan ini nggak ada yang tahu. Jadi benar-benar benar-benar Black Swan ini ya terjadi begitu aja, langsung klik, langsung kejadian. Jadi yang paling penting adalah kita prepare aja. Jadi siapin trading plan. Jadi bagi yang nanya, jadi lu exit apa out gitu. Jujur aku 100% masih hold, full back. Kenapa? Karena jujur guys, ini gambling juga ya. Takutnya dibilang nggak berbahaya, ya takutnya nggak ngapa-ngapa gitu ya, maksudnya ya marketnya gini-gini aja gitu, jadi itu ya dianggap angin lalu doang gitu kan. Tapi yang mengakibatkan berbahaya ini mulai masuk di Malaysia, kemudian di India dan lain sebagainya, dan juga udah diperingatin sama Kemenkes gitu untuk waspada ya, bukan kita harus takut atau lockdown dan sebagainya, bukan, tapi untuk waspada. Dan di sini di market yang sekarang ini jujur beberapa hal yang penting adalah tentang awareness saja gitu. Jadi kejadiannya misalnya nih, kejadiannya A, actionnya apa, trading plan apa yang harus kita lakukan. Misalnya kejadiannya B, actionnya apa yang harus kita lakukan ya. Karena jujur ya tidak ada yang tahu, market bukan punya bapak kita. Sekali lagi aku bukan nakut-nakutin, ini hanya based on historical. Oke? Jadi kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga kita semua, sehat selalu dan terhindar dari virus apapun itu. Oke? Ciao.